Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Roja di mana saya berada, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di dalam bahasan tentang kitab Shahih Bukhari dari akhir kitab Shahih Bukhari yaitu kitab Tauhid. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ditemani oleh Akh Basit. Alhamdulillah kita kemarin membahas tentang bab berdoa, beristiadah dengan menyebut nama-nama Allah atau menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah menjelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ini diantara keutamaan kita mengenal nama-nama Allah, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan bisa bertawasul dalam berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Dan kita sudah jelaskan kaidah-kaidahnya kemarin di pertemuan yang telah lalu. Kita akan ke bab yang baru. Tapi di hadis kemarin itu ada satu hadis yang kita kenal, yaitu hadis Adi Ibnu Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tidak akan ambil tentang hukum fikihnya gitu ya. Karena hukum fikihnya diambil dalam kitab bahasan tentang fikihnya nanti. Kita ambil tentang masalah akidahnya, yaitu tentang ketika melepas anjing buruan itu disyariatkan untuk membaca bismillah. Jadi bismillah kemudian melepas anjing itu. Tapi bukan masalah fikih yang kita bahas, tetapi satu faidah yang wajib kita pahami dari tentang masalah anjing buruan, yaitu tentang keutamaan ilmu. Di mana baginda Nabi SAW, idza arsalta al-qalba al-mu'allama. Jadi Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah itu membedakan hukum tentang perekaman anjing atau buruan anjing. Kalau anjing itu dilebeli dengan ilmu, kemudian kita lepas dengan menyebut bismillah, maka apabila dia menerkam buruan seperti rusa atau mungkin kijang atau yang lainnya, kemudian dia tidak memakannya, maka menjadi halal bagi kita. Kita memakannya, walaupun kita tidak sempat untuk menyembelihnya. Ketika sudah diterkam mati, maka menjadi halal. Itu karena anjingnya dilebeli dengan ilmu. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Karena yang tadinya membedakan antara halal haram dengan ilmu. Nah, kita akan bahas di bab yang ke-14, yaitu hadis nomor 7402. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu mayudkaru fidzat wa nu'ud wa asamillah. Wa qala Hubayb radhiyallahu ta'ala anhu, wa dzalika fi dzatil ilahi fadzakara dzat bi ismihi. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abul Yaman, itu Al-Hakam Ibnu Nafi. Qala akhbarana Syu'aib Ibnu Abi Hamzah an Zuhri Muhammad ibnu Muslim. Qala akhbarani Urwah Ibnu Abi Sufyan Ibnu Usaid Ibnu Jariyah As-Saqafi, Halifu Libani Zuhrah. Wa kana min ashabi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrah
minhum Ubayd al-Ansari. Fa akhbarani Ubaidullah ibnu Iyad anna ibnatal Harithi akhbarathu annahum hina istama'u ista'ara minha Musa yastahidu biha. Falamma kharaju minal harami liyaqtuluhu qala Hubib al-Ansari walastu ubali hina aqtulu musliman ala ayyi syikki kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi in yasha yubarik ala awsali syikki mumazza'i wa dhalika fi dhatil ilahi in yasha yubarik ala awsali syikki mumazza'i. Faqatalahu Ibnul Haris wa akhbaru Nabi sallam ashabahu khobarahum yauma usibu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bab yang sebelumnya kita menjelaskan tentang berdoa, beristiadah dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Seperti kita mengatakan Ya Rahman, Irhamni, Ya Ghafur, Ighfirli, Ya Razik, Urzuqni. Atau dengan mengatakan As'aluka bikulli ismin samaita bihi nafsak. Atau dengan mengatakan Bismillah. Itu kan berarti berdoa dengan menyebut nama Allah. Atau kita beristiadah A'udzu bi kalimatillah tamah. Ini contoh. Dan ini sudah kita bahas. Sekarang Imam Bukhari akan menjelaskan satu perkara sangat penting, yaitu belum mengatakan babu mayudkaru fiddat wa nu'ud wa asamillah. Bab yang menyebutkan adzat. Jadi di sini Imam Bukhari menyebutkan lafaz adzat itu digunakan untuk Allah yang identik dengan an-nafsu, dan akan ada nanti bab setelahnya tentang menetapkan sifat nafas bagi Allah. Ya. Adzat di sini dengan menggunakan alif lam, adzat, bukan zat tanpa alif lam, adzat. Wa nu'ud, yang dimaksud dengan nu'ud adalah sifat. Jadi yang dimaksud dengan nu'ud adalah sifat. Wa asami itu jama ismun, di mana jama ismun itu bisa dengan al-asma atau bisa dengan asami. Nah, di sini ada dua pembahasan besar. Jadi ada dua pembahasan besar yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam judul ini. Yang pertama, yang merupakan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, lillahil asma walillahis sifat. Bahwa bagi Allah itu ada nama-nama dan bagi Allah ada sifat-sifat. Nama Allah bukan makhluk dan sifat Allah bukan makhluk. Tetapi tentunya asma itu tentunya dilalatun ala zat, di mana nama itu menunjukkan kepada zat. Ya. Kemudian sifat itu adalah nu'ud. Artinya di situ adalah merupakan sifat dari zat. Nah, oleh sebab itu ahli sunnah wal jamaah, yang mungkin seluruh kita ahli sunnah itu menghafal kaidah sederhana ini. Jadi kaidah sederhana ini dihafal, ya, dihafal, kemudian jadi satu pijakan. Apa kata para ulama? Asmaullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. A'lamun wa awsaf.
bahwa nama-nama Allah itu alamun. Jadi sebagai alam. Jadi alam itu nama. Yaitu dilalatun ala zat. Yang menunjukkan kepada zat. Zat siapa ya? Zat Allah. Zat Allah. Kemudian dilalatun ala sifat. Bahwa setiap nama Allah itu menunjukkan sifat. Artinya nama-nama Allah itu ada dua sisi. Sisi menunjukkan kepada zat yang satu, yaitu Allah. Dalam arti ketika kita kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala dan para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika kita paham kepada nama-nama Allah yang 99 atau nama Allah lebih dari itu tentunya, tapi nama-nama Allah yang 99 yang mungkin sering kita dapatkan di buku-buku, bahkan di umumnya di jilid Quran cetakan-cetakan di Indonesia itu udah disebutkan asmaullah. Nah, nama-nama Allah di antaranya yang 99 yang kita mengetahui umpamanya ya Al-Hayatu, As-Sami'u, Al-Basiru, Al-Alim, Al-Ajiz, Al-Hakim, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru, dan seterusnya ya. Maka semua nama Allah itu menunjukkan kepada zat yang satu. Karena dengan kaidahnya apa? Yaitu al-ismu lil musamma. Bahwa nama itu untuk yang dinamainya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, salah satunya dalam surah Al-A'raf, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian pada surah yang lainnya, itu surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyama tad'una qulin ullaha awin urrahmana ayyama tad'una falahu al-asmaul husna. Jadi serulah Allah dengan mengatakan ya Allah. Serulah Allah dengan mengatakan ya Rahman. Maka dengan nama yang mana saja berarti engkau adalah menyeru zat yang satu adalah Allah. Kita mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Basi, ya Basir, ya Hakim, ya Aziz, ya Razik, ya Khaliq, dan seterusnya. Ya Rabb, ya Allah. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang lain dikatakan lahu al-asmaul husna. Baginya nama-nama yang baik. Ini dalam surah apa? Dalam surah Toha-nya. Dalam surah Toha. Nah, kemudian setiap nama Allah itu mengandung sifat ataupun merupakan nu'ut, sifat bagi Allah. Ya. Ketika kita tadi mengetahui sejumlah nama yang tadi mungkin saya sebutkan, apakah mungkin diulang? Kita mengatakan al-hayatu, berarti menetapkan sifat hayat. As-sami'u, menetapkan sifat sam'u, yang artinya Allah mendengar. Al-basir, menetapkan sifat basar, yang artinya Allah maha mendengar. Al-alim, menetapkan sifat ilmu, yang artinya ilmu al-kamil, ilmu yang sempurna. Al-muhitu bikulli syai'in, yang meliputi segala sesuatu. Al-ajiz, menetapkan sifat izah. Al-hakim, menetapkan sifat hikmah. Kemudian al-khaliq, menetapkan sifat al-khalqu. Ar-razik, menetapkan sifat rizq. Kemudian al-ghafur, menetapkan sifat maghfirah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, menetapkan sifat rahmah, dan seterusnya. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini lillahil asma walillahi sifat. Bagi Allah itu ada nama-nama dan bagi Allah ada sifat-sifat. Yang artinya menurut ahli sunnah al-ismu lil musamma. Bukan seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah
Ya, seperti mereka mengatakan al-ismu ghairul musamma, ya. Atau al-ismu ghairuhu. Tapi kita lihat dalilnya, al-ismu lil musamma, nama untuk yang dinamai. Ya, nama untuk yang dinamai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Walillahi al-matsalul a'la. Dan bagi Allah al-matsalul a'la, bermakna as-sifatul ula, sifat-sifat yang tinggi. Sabihis marobikal a'la. Nah, ini bahasan yang pertama. Nah, bahasan yang kedua yang ingin dijelaskan oleh Imam Bukhari di sini yaitu berkaitan dengan az-zat. Az-zat. Ya, zat. Ini digunakan untuk Allah. Az-zat. Walaupun apa makna zat? Az-zat ketika digunakan oleh ahlul kalam, jadi az-zat ini kan bukan bahasa Arab mu'arrab menurut sebagian ahlul lughah. Ya. Di dalam bahasa Arab, zat itu setidaknya memiliki 4 makna. Zat dalam bahasa Arab, ya, atau digunakan kalimat zat. Yang pertama bermakna sahib. Sahib artinya pemilik, seperti kita melihat hadis, ya, zatu jamalin, artinya menunjukkan wanita yang cantik. Zatu ilmin, aidu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Ya. Kemudian termasuk juga makna dari zat yang digunakan dalam ahlu lughah, ya, artinya digunakan dalam penggunaan zat itu bermakna jihah, yaitu artinya apa? Arah. Seperti kita mengetahui dalam ayat datal yamini wa datas shimali wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal, tapi itu tanpa alif lam, zat. Ya, jadi zat itu artinya sahib. Zat itu adalah artinya apa? Artinya adalah jihad. Jihad. Itu digunakan dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang ketiga, zat itu bimana litakid. Seperti orang mengatakan data yaumin. Jadi data yaumin artinya menunjukkan hari itu. Data yaumin. Ya. Jadi menunjukkan terjadi pada hari itu. Nah, kemudian terkadang ahlu lughah menggunakan zat itu bimana sabil. Artinya jalan yang ditempuh. Ya, maka diidopatkan gitu kan. Itu maka fisabilihi, dalam jalannya. Itu dalam istilah ahlu lughah, dalam istilah ahli bahasa. Digunakan yang ada di dalam bahasa seperti dalam Al-Qur'an tadi. Nah, tapi yang dimaksud di sini zat terlebih ketika dikasih alif lam dan itu yustakmal inda ahli kalam. Yustamal istilahi, diistilahkan dalam istilahi, bukan lugawi. Bukan lugawi karena ahlu lughah ada yang mengingkari pengistilahan itu. Jadi ini adalah istilah aja. Apa istilah az-zat? Az-zat itu menunjukkan hakikatus syai'. Jadi menentukan sesuatu, ya. Yaitu yustakmal badalan an-nafas, yaitu digunakan seperti kalimat yang memang ada dalam Al-Qur'an. Wa yuhadzikumullahu nafsahu. Jadi sifat nafas. Nah, itu adalah penggunaan yang ada dalam literasi para ulama atau literasi yang digunakan oleh ahlul kalam menjadi satu istilah yang dimaksudkan adalah an-nafsu. An-nafsu. Jadi menetapkan sifat nafas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang tentunya hadis setelah ini tentang sifat nafas ini. Nah, kemudian
Imam Bukhari rahimahullahu taala menetapkan ya kepada Allah dat, nu'ut, sifat. Dat, nu'ut, sifat. Nu'ut asma, maaf. Nu'ut itu adalah sifat, kemudian asma. Jadi dalam arti Imam Bukhari mengambil satu madhab, pendapat, dan ini tentunya hak, yaitu apa yang bagi Allah itu ditetapkan dengan zat. Jadi kita boleh mengatakan zat, gitu kan? Kemudian nu'ut, yaitu nu'ut ini sifat-sifat, seperti kita mengatakan sifat ilmu, sifat basar, sifat sam'u, sifat kalam, sifat hayat, sifat kudrah, sifat iradah, gitu kan? Sifat al-khalqu, ya, dan seterusnya. Itu merupakan sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama. Ya, jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama. Dan di sini Imam Bukhari berdalil dengan hadis tadi. Dengan hadis tadi. Nah, ini adalah hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini radasinya tadi. Sahihnya di mana? Qala Abu Hurairah, ba'atha Rasulullah SAW asyaratan. Jadi Nabi SAW mengutus 10. 10 dari mana? 10 dari sahabat. Minhum Khabib al-Ansari. Fa'ahbarani, lalu dia menghabarkan siapa? Ubaidullah ibnu Iyad. Ana ibnatal Harith ahbaratu, bahwasanya ya, putri dari Al-Haris, anak perempuan dari Al-Haris, menghabarkan kepadanya. Annahum, yaitu Bani Haris, hina istama'u, ketika mereka berkumpul, ista'aro minha Musa. Jadi meminjam darinya, dari perempuan Haris itu, Musa, ya, sejenis pisau gitu ya. Ya, silet atau bahasa kita pisau, ya. Yastahidu biha, ya, yang diasah untuk melakukan sesuatu gitu. Ya, mungkin untuk membunuh intinya. Walamma kharaju minal haram, maka tatkala mereka keluar dari al-haram, liyaqtuluhu, untuk membunuhnya. Qala Habib al-Ansari, maka berkata Habib al-Ansari, walastu ubali hina aqtulu musliman. Jadi aku tidak peduli ketika membunuh dalam keadaan muslim. Ala isyikin kana limasra'i. Artinya ketika kana lillahi masra'i. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya lukanya dari mana saja, maksudnya di situ. Wa dzalika fi dzatil ilahi in yasha. Artinya apabila itu karena zat Allah, demi zat Allah. Nah, ini yang jadi syahidnya, yaitu dikatakan dzatul ilah. Artinya penggunaan kalimat zat yang itu dinisbatkan kepada Allah. Wa iya syayubarik. Jika Allah menghendaki maka akan memberkahi ala awsaf salwi mumazza'in. Artinya kepada bentuk robekan yang menimpa kepadaku. Faqatalahu Ibnul Haris, lalu dibunuhnya oleh Ibnul Haris. Fa akhbaru Nabi sallallahu ashabahu qabarahum yauma usibu. Maka Nabi sallallahu menghabarkan kepada sahabatnya ketika ditimpa musibah itu. Nah, jadi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya Imam Bukhari menggunakan istilah zat. Dalilnya apa? Ya hadis Abu Hurairah ini. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengintikod itu mengkritik kepada Imam Bukhari karena yang dimaksud fi dzatil ilahi ay fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Tetapi para ulama muhakkikun mengatakan yang jelas itu digunakan ya baik oleh para sahabat atau digunakan oleh
istilah, yang mana istilah zat itu digunakan sebagai perganti dari apa? Dari an-nafas, ya. Nah, kemudian penggunaan ini ada dalam hadis-hadis yang lain. Jadi ada dalam hadis-hadis yang lain. Contohnya adalah ucapan yang dinisbatkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Anna Ibrahima lam yakbi ila salasa qadabat isnataini fi dzatillah. Jadi di situ menunjukkan bahwa Ibrahim tidak pernah berdosa kecuali 3 kali, dan 2 kalinya adalah dalam zat Allah. Ya. Kemudian dalam ucapan yang ma'ruf seperti dalam hadis Abdullah bin Abbas, tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi kulli syai'in, yani tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jadi pikirkanlah tentang makhluk-makhluk Allah, pikirkan tentang segala sesuatu yang merupakan makhluk Allah, dan jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Jadi dalam sejumlah hadis ini menunjukkan itu adalah digunakan. Maka berarti boleh kita menggunakan dalam pengistilahan. Jadi dalam pengistilahan dengan istilah zat, ya, zat itu boleh. Ya, seperti kita mengatakan zat Allah. Dan kalimat ini sebagai pengganti dari kalimat an-nafas. Jadi sebagai pengganti dari kalimat an-nafas. Itu yang paling pokok. Nah, sisi lain yang tadi dijelaskan bahwa Allah itu baginya sifat, Allah baginya nama, dan Allah itu dikatakan zat. Jadi kita mengatakan zat Allah. Kemudian bagi Allah adalah sifat-sifat, dan bagi Allah adalah nama-nama. Ya. Seolah-olah Imam Bukhari menyebutkan semuanya itu adalah boleh untuk Allah, dan ini adalah pendapat yang rajih. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bergeser kepada bab yang setelahnya. Jadi kita akan bergeser kepada bab yang setelahnya, dan kita akan membacakan sejumlah masalah atau hadis yang setelahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah wa qalihi ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Ammar ibn Hafs ibn Giyas, hadatsana Abi, hadatsana A'mash Sulaiman ibn Mihram, an Syakik, an Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma min ahadin aghyaru minallah. Min ajli dzalika harramal fawahisha. Wa ma ahadun ahabu ilaihi al-madhu minallah. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abdan an Abi Hamzah anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu alal arshi inna rahmati taglibu ghadabihi. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini bab yang baru. Jadi bab yang baru ini berkaitan dengan sifat. Jadi salah satu sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, dan di sini tentunya adalah sifat nafas. Jadi sifat nafas. Nah, ini adalah
eh, salah satu dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya, jadi bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini adalah bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah memperingatkan kamu tentang dirinya. Wa qala ta'ala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini mimbab isbatus sifatun nafas. Jadi bab menjelaskan penetapan sifat nafas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikatakan telah ditunjukkan dengan dalil Quran dan telah ditunjukkan dengan dalil sunnah. Jadi di sini kita mengetahui bahwa ahli sunnah wal jamaah artinya tidak menetapkan satu nama atau tidak menetapkan satu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga itu ada dalilnya. Jadi ahli sunnah itu tidak menetapkan satu sifat kepada Allah, tidak menetapkan satu nama kepada Allah kecuali ada dalil dari Quran atau sunnah. Ya. Kadang ada dalam Quran saja, kadang ada dalam sunnah saja dalilnya, terkadang ada dalam Quran dan sunnah. Nah, ada satu pelajaran yang sebelum saya mengakhiri untuk bab ini, kemudian kita membuka pertanyaan, bahwa di antara perkara yang harus menjadi karakter umat Islam dan menjadi sifat umat Islam, yaitu dua poin penting dulu. Satu, kecintaan untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Jadi seyogianya kita, para ibu, para bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim itu harus tertanam dalam diri kita keinginan untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari Sunnah. Nah, contohnya kita mempelajari kitab Sahih Bukhari, kitab Tauhid, kan pasti di TV Roja ini udah belajar kitab Tauhid, tapi dengan matan-matan yang dikarang oleh para ulama. Nah, sekarang kita belajar kitab Tauhid yang berkaitan dengan akidah, itu dengan menyebutkan bab-bab tentang hadis. Supaya apa? Supaya terbiasa melekat kita. Ya, tentang terbiasa mengenal Quran sebagai dalil, argumentasi dalam agama kita, dan mengenal hadis Nabi SAW sebagai argumentasi dalam agama kita. Jadi ini adalah kecintaan kita. Yang kedua, yaitu tertanam dalam diri kita istislam inqiyad bil adillati syar'iyyah, bil kitabi was sunnah. Yang kedua tertanam dalam diri kita yaitu karakter yang intinya istislam inqiyad, bahwa kita itu tunduk patuh kepada Al-Quran. Jadi dalam istilahnya itu sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Jika terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti selainnya. Nah, kita
punya kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan terbiasa kita istislam ingkiyat pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tentunya tidak menafikan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dibimbing oleh ulama, orang-orang alim yang telah memahami kaidah-kaidah untuk memahaminya. Nah, kemudian saya di sini akan mengajarkan poin penting sebelum menyebutkan contoh di sini tentang nafas, bahwa dalam agama ini menunggu dalil. Diberikan contoh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir ibn Abdillah radhiyallahu taala anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah datang seseorang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ayul baladi aswa, fasakata, atalaq ya Jibrila. Nabi SAW ditanya oleh seseorang, tempat mana yang paling buruk, kata beliau, kata orang ini, kata sahabat ini, wahai baginda Rasul. Maka Nabi SAW terdiam, tidak menjawab, sehingga beliau ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi SAW bertanya, ya Jibril, ayul baladi aswa, tempat yang mana yang paling buruk? Maka Jibril pun tidak menjawab, karena belum dapat wahyu dari Allah. Maka Jibril bertemulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Jibril mendapatkan wahyu dari Allah taala. Kemudian menghabarkan kepada Nabi SAW, aswaul balad as-su al-aswa. Maka dikatakan tempat yang paling buruk bagi seorang muslim adalah pasarnya. Bukan berarti pasar tidak boleh kita berada di pasar, tidak boleh interaksi di pasar. Tetapi tempat yang di situ mungkin banyak keburukan, banyak berdusta, banyak bersumpah selain demi hal-hal yang tidak dipentingkan, kemudian terjadi pertikaian, lalainya hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, maka di sini menunjukkan ketika kita berbicara tentang sejumlah nama Allah atau sejumlah sifat Allah, Imam Bukhari imam berdalil dengan hadis saja, atau beliau berdalil dengan Quran dan Sunnah. Nah, di sini beliau menyebutkan bab firman Allah Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maka di sini menetapkan sifat nafas bagi Allah, yaitu dalam surah Ali Imran. Ya. Dan di sini tentunya mimbabi tahwif, bahwa ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah menakut-nakuti hambanya, ya, agar tentunya hambanya tidak lalai dari perintah-perintahnya. Ya. Jadi di sini menetapkan sifat nafas. Nah, kemudian yang kedua dalam surah Al-Maidah ayat 116. Ya, dikatakan ta'lamu ma fi nafsi, engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jadi menetapkan sifat nafas. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini keindahannya Imam Bukhari, bab yang tadi, yaitu bab mayudkaru adzat wa nu'ud wa asamillah. Ya. Itu menunjukkan bahwa kalimat adzat yang digunakan, terkhusus itu berawal dari ahlul kalam, maka dimaksudkan, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagai pengganti dari kalimat, dari sifat yang ada dalam Quran, yaitu an-nafas, yang menunjukkan hakikatus syai', menunjukkan hakikat sesuatu. Ya, jadi menunjukkan hakikat sesuatu. Ya, jadi supaya mengisyaratkan adzat bimakna an-nafas, yaitu nafsu syai' atau hakikatu syai'. Ya. Dan tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat yang pertama, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya. Nah, di sini tentunya mimbabi tahwif, bab yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memperingatkan hambanya, ya, bahwa
kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, dan dengan ayat ini tentunya. Lihat pada ayat yang keduanya di Al-Maidah ayat 116. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi. Ya. Wala a'lamu ma fi nafsi. Bahwa bagi orang mukmin harus mengetahui yang nampak dan tersembunyi, Allah mengetahui. Apa yang kita kertegan, bahwa dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, apa yang diniatkan, diitikadkan dalam hati, apa yang tersembunyi dalam hati, Allah mengetahui. Ya. Maka dikatakan, ya, ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Bahwa Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang dinampakkan. Ya. Dan tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menanamkan sifat khauf. Sifat khauf apa? Sifat khauf dalam diri kita maksudnya. Menanamkan sifat khauf agar kita tidak melakukan kemaksiatan di mana saja, kapanpun dan di mana saja. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Jangankan yang diperbuat, jangankan yang diucapkan, jangankan yang dilakukan, apa yang ada dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mengetahuinya, ya. Karena tentunya, ya, dalam Al-Qur'an seperti wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk takut kepadanya. Untuk lari dari setiap bentuk maksiat, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjauh dari semua maksiat dan kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita jelaskan satu hadis dulu di kesempatan malam hari ini, ya, untuk menyisakan pembahasan nanti. Di hadis pertama ini tidak nampak nas yang menunjukkan sifat nafas, ya. Yaitu dari hadis Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala ma min ahadin aghyaru minallah. Jadi ini menetapkan sifat ghirah bagi Allah. Jadi tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya ini adalah taliqu bijalali wa matihi. Jadi sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah, seperti kita menetapkan sifat iradah, menetapkan sifat masyiah, menetapkan sifat qudrah dan seterusnya. Ya. Min ajli dzalika harramal fawahisha. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua bentuk-bentuk fawahish, keburukan. Fawahish di antaranya adalah perbuatan zina. Wa ma ahadun ahabu ilaihi al-madhu minallah. Dan tidak ada juga yang lebih yang lebih senang dipuji dari Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memang layak untuk dipuji. Karena Allah Subhanahu wa taala mutasifun bisifatin rububiyah, mutasifun bisifatin kamilah. Karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat rububiyah, dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Makanya dalam surah Al-Fatihah dipuji dulu, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala dipuji. Kenapa dipuji? Karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Disifati dengan sifat rububiyah. Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, ya. Allah yang mencipta, menghidupkan, memberikan rizki dan segalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat apa? Yang sempurna, sifat-sifat yang agung. Karena pujian itu salah satunya kepada sifat, gitu ya. Ya.
Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ternyata memang di dalam riwayat yang lain, nah ini jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala memang di sini dalam dalam redaksi yang beliau bawakan di sini, jadi tidak disebutkan kalimat nafas gitu, kalimat nafas. Jadi dalam riwayat yang beliau bawakan di hadis ini gitu, di hadis ini. Nah, tetapi disebutkan dalam riwayat lain. Jadi disebutkan dalam riwayat lain. Jadi disebutkan dalam riwayat yang lain. Jadi seolah-olah Imam Bukhari ya menyebutkan tentang makna dari riwayat ini, tetapi untuk riwayat yang lain, ya. Yaitu dalam jalan yang lain, ya. Yaitu disebutkan wala syai'un ahabu ilaihi al-madh minallah walidzalika maddaha nafsahu, walidzalika maddaha nafsahu. Jadi di situ dalam riwayat yang lain, di tempat yang lain, Imam Bukhari menyebutkan riwayat walidzalika maddaha nafsahu. Jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala memuji ya dirinya sendiri. Jadi memuji dirinya sendiri. Ya kan di dalam Al-Qur'an banyak pujian Allah padanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dan ayat-ayat yang lain yang di situ bentuk Allah memuji kepada dirinya. Jadi memuji Allah kepada dirinya, yaitu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, yang terpenting untuk pertama kali kita bahas di sini bahwa Imam Bukhari menyebutkan sifat nafas. Mana dalilnya? Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah. Salah satunya adalah hadis yang tadi. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya untuk sementara kita bahas sampai di sini dulu, dan kita akan memberikan waktu untuk pertanyaan. Nah, alhamdulillah, baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan melalui Ustaz di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa memahami asma dan sifat Allah dengan benar. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka atau ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Dan untuk kesempatan pertama kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, adakah ancaman Allah secara langsung, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW mengenai siksaan bagi mereka yang tersesat dalam memahami asma dan sifat Allah, seperti halnya perbuatan dosa yang ada ancaman-ancamannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat dengan nerakanya? Mohon penjelasannya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan ancaman Allahnya. Ancaman Allah tentunya ini bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, ya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku maksiat, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku bid'ah. Jadi pelaku bid'ah itu yang melakukan penyimpangan di dalam agama. Jadi kalau kita petakan kan intinya ada 3 gitu kan ya. Ada orang yang kafir atau orang musyrik, orang munafik, yaitu dia yang artinya ini di luar orang yang beragama dengan agama Islam. Yang kedua adalah pelaku maksiat.
pelaku maksiat. Artinya orang-orang yang melakukan maksiat. Yang ketiga adalah pelaku bid'ah. Ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hukuman Allah itu ima Allah Subhanahu wa taala menimpakannya di dunia atau Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya nanti yaumal qiyamah. Jadi menangguhkannya nanti yaumal qiyamah. Jadi adab itu disebutkan secara global. Jadi adab itu disebutkan secara global. Di mana di dalam surah Al-A'raf yang tadi, walillahi al-asmaul husna wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan ilhad dalam nama-namanya. Ya, dalam nama-namanya. Apa? Dengan neraka. Orang yang ilhad, artinya ilhad itu condong dari apa yang semestinya. Tetapi adab itu tetap dibagi dua. Ada adab yang Allah Ta'ala timpakan di dunia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menangguhkan adab itu kepada seorang hamba di akhirat. Jadi itu yang dinamakan adab. Yang dinamakan adab begitu. Ya, adab di dunia, musibah-musibah, malapetaka, sakit, dan sebagainya, adab di dunia. Kalau adab di akhirat, ya, mulai dari adab kubur, arsatil kiamah, kemudian nanti neraka. Ya, dan itu adab. Allah Ta'ala. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazil khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, di kesempatan malam hari ini kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Sebelumnya pertanyaan mendoakan Ustaz dan juga semua tim Kuroja. Ya Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana status mereka yang menyimpang mengenai pemikiran terutama dalam memahami asma dan sifat Allah, seperti halnya Mu'tazilah dan lain-lain. Apakah kelompok Mu'tazilah ini bisa dikatakan di luar Islam, dan apakah mereka pada saat ini, pada zaman ini, mereka yang menyimpang dan sesat dalam pemahaman asma wa sifat, kita bisa golongkan dalam golongan Mu'tazilah? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, yang menyimpang itu ada dalam dua kategori. Ada yang menyimpang sampai kepada derajat kafir, gitu ya. Yang seperti apa? Ya, kalau satu contohnya mengingkari nama Allah yang udah dalilnya jelas, lalu diingkari, bukan karena takwil tapi. Jadi mengingkari nama Allah atau mungkin mengingkari sifat Allah yang dalilnya udah jelas tapi bukan karena takwil. Seperti orang-orang kufar Quraisy, wahum yakfuruna birrahman, mereka kufur pada nama Rahman. Kemudian yang termasuk di luar Islam ataupun keluar dari Islam dalam nama dan sifat adalah orang yang mengingkari semua nama Allah dan sifat Allah. Seperti kaum Jahmiyah. Makanya kaum Jahmiyah itu menurut banyak ulama tidak dimasukkan kepada ahlul qiblah. Jadi tidak dimasukkan kepada ahlul qiblah. Ya, jadi termasuk tidak ahlul qiblah. Adapun selain mereka seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, maka walaupun menyimpang mereka itu tahta masyiatillah. Jadi kalau menyimpang hanya fasik itu tahta masyiatillah. Artinya mereka diancam dengan api neraka tetapi tidak mesti kekal di neraka. Jadi tidak dikafirkan, ya tidak kafir tetapi menyimpang, ya. Karena menyimpang itu ada dua, ada menyimpang yang menyebabkan orang keluar dari Islam, ada yang menyimpang yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Dan orang-orang Mu'tazilah secara global itu tidak termasuk yang dikafirkan. Mereka masih tetap ahlul qiblah. Artinya termasuk ahlul qiblah, dianggap muslim, dianggap mukmin, dan mereka nanti yaumul qiyamah tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah menghendaki mengadabnya maka dia akan diadab, jika Allah Ta'ala mengampuni mereka maka Allah akan mengampuni mereka. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya Allah semua dengan hal ini kita dapat pahala Pak. Yang tadi bertanya ya, termasuk kru yang ada di Tasik, kru yang ada di Roja, ya semua muhsinin yang
menginfakkan harta dalam dunia pertelevisian ini, para pendengar, adalah kita berserikat di dalam pahala. Berserikat di dalam pahala. Bahkan tentunya seorang da'i, seorang ustadz yang Allah Ta'ala anugerahkan ilmu, dengan semua komponen yang ada, itu menjadi saham bersama. Jadi merupakan saham bersama, yang jadi pembawa acara, yang menyotingnya, kemudian yang berinfak untuk semua pertelevisian, yang mendengar, ya, kemudian juga mungkin nanti yang memvideokan menjadi tersebar, semuanya dapat pahala dengan berbeda-beda tingkat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Islam dan di atas manhaj yang hak. Kemudian semoga Allah taala mempertemukan kita di surganya Firdaus nanti yaumal qiyamah. Demikian barangkali apa yang saya sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita ketemu di malam Jumat berikutnya insyaallah.